Ada momen dalam hidup pekerja, ketika perjalanan panjang akhirnya sampai di titik jeda. Hari ini bukan tentang satu orang, tapi tentang 3 sosok yang telah memberi waktu, tenaga, dan hati mereka. Puluhan tahun pengabdian tentu menyisakan cerita, perjuangan, dan keteladanan yang tak sedikit. Dan malam ini, kita berkumpul bukan untuk melepas, tapi untuk menghormati perjalanan itu. Cincin melingkar di jari manis, cincin siapa yang kau pakai? Tolonglah jawab tanyaku ini. Dari 3 perjalanan yang kita hormati malam ini, kita mulai dengan satu sosok yang dikenal karena konsistensinya. Sosok yang mungkin tidak selalu berada di depan, tapi kehadirannya selalu terasa. Dalam setiap tanggung jawab, beliau hadir dengan kesederhanaan dan komitmen yang utuh. Inilah perjalanan pengabdian yang dijalani dengan tenang, tapi meninggalkan makna yang dalam. Malam ini, kita memberi ruang penghormatan untuk Bapak Supri. Budi janganlah dibeli, kasihkan datang sendiri. Kali ini kita bahas kisah kepemimpinan yang sangat inspiratif dari Supriyanto Sunarto. Inti dari perjalanan ini ada di satu angka, 31 tahun pengabdian. Oke, langsung aja kita bedah perjalanan karirnya di Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. Semuanya berawal tanggal 1 Juli 1994. Ini adalah awal dari karirnya yang panjang dan penuh makna. Keahliannya benar-benar terasah di bidang teknik dan produksi, area yang butuh ketelitian super tinggi. Coba lihat deh perjalanannya. Dari teknisi sampai jadi manajer, dia benar-benar paham luar dalam soal produksi. Tapi di setiap karir hebat, pasti ada satu momen penentu. Nah, buat dia, inilah saatnya. Jadi, ada satu alat super penting, si robot ular di body plan 2 yang tiba-tiba rusak parah. Efeknya, wah gawat. Semua lini produksi langsung berhenti total, nggak bisa jalan sama sekali. Suasananya pasti tegang banget ya, tim dihadapkan pilihan sulit. Terus harus gimana dong? Nah, disinilah kepemimpinannya benar-benar diuji. Sebagai manajer maintenance, dia langsung turun tangan. Rencananya nekat tapi jelas, pindahkan robot cadangan dari learning center ke pabrik. Harus! Dia nggak cuma kasih perintah dari jauh loh, dia ikut turun langsung, ikut susah payah bareng timnya. Walaupun prosesnya lama, produksi akhirnya selamat. Keputusannya mengubah potensi bencana jadi keberhasilan. Jadi, setelah lebih dari 31 tahun mengabdi, akhirnya Pak Supriyanto pensiun juga. Yang ditinggalkan itu bukan cuma prestasi kerja, tapi sebuah warisan, semangat yang gak pernah menyerah. Kisah ini jadi bukti nyata kepemimpinan lewat tindakan, rasa tanggung jawab, dan inspirasi bagi generasi penerus. Ini jadi bikin kita mikir ya, dalam perjalanan kita nanti, warisan seperti apa sih yang mau kita tinggalkan? Emocional, mas não vou contar, sou belo, vou viver a minha vida dessa. E na fonte dos tu casa, te dá dia, não dá. Te dá dia, não dá. Lebih dari 3 dekade adalah bukti keteguhan dan komitmen yang dijaga sampai akhir. Dari perjalanan tenang Pak Supri, kini kita beralih pada sosok berikutnya. Mari kita lanjutkan penghormatan ini kepada Pak Karno. Ini dia sebuah kisah inspiratif tentang perubahan dari dunia mesin ke dunia kebun buah. Bayangin deh, 2 dunia yang beda banget. Nah, ada satu orang yang bisa menyatukan keduanya.
Yuk, kenalan sama Pak Karno. Beliau ini lagi memulai babak baru sebagai petani durian. Tapi, buat ngerti hidup barunya, kita perlu mundur sedikit, lihat awal perjalanannya dulu. Kita lihat perjalanan 35 tahunnya yang penuh dedikasi yang membentuk siapa dirinya hari ini. Jadi ceritanya gini, semua ini berawal pada 24 November 1990. Waktu itu, seorang pemuda bernama Karno bergabung dengan Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. Sebuah langkah pertama yang ternyata menentukan 3,5 dekade hidupnya. Coba lihat perkembangannya. Dari seorang operator, beliau meniti karir pelan-pelan tapi pasti. Jadi tim leader, terus group leader, sampai puncaknya jadi section head. Ini bukan kenaikan instan ya. Ini adalah buah dari kerja keras dan konsistensi selama puluhan tahun. Tapi jabatan itu kan satu hal ya. Di balik semua itu ada sesuatu yang lebih penting, karakternya. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tekun dan disiplin, tapi juga rendah hati dan bijaksana. Kualitas inilah yang bikin dia dihormati dan deket banget sama timnya. Nah, pas mau pensiun, Pak Karno nggak berhenti. Beliau malah milih jalan yang baru. Pak Karno sendiri punya cara unik buat ngejelasin perubahannya ini. Kata beliau, Jadi ya, dari yang tadinya ngecek mesin, sekarang fokusnya jadi ngecek buah-buahan di kebun. Ceritanya ini bukan soal pensiun aja loh, tapi soal gimana kita bisa terus tumbuh. intinya, kisah beliau itu ngajarin kita soal kerja keras, adaptasi, dan menemukan tujuan baru. Kisah Pak Karno ini bikin kita mikir ya, kira-kira babak baru apa yang nungguin kamu? Distinguished guests, today we honor a journey of dedication and integrity. As he enters a new chapter beyond service, please join us in welcoming Mr. Karno. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas ketulusan, kesederhanaan, dan kerja keras yang Bapak berikan sepanjang perjalanan pengabdian. Bapak mengajarkan kami bahwa dedikasi sejati tidak membutuhkan banyak kata, cukup dengan keteladanan yang nyata. Dan dari perjalanan yang telah kita lewati bersama, ada satu sosok lagi yang patut kita hormati. Sosok yang melangkah dengan komitmen dan meninggalkan jejak yang berarti. Mari kita berikan apresiasi dan penghormatan untuk Bapak Irfan. Lahir di Bandung, tapi asalnya dari Padang.
Nah, dari sinilah awal pengabdian panjangnya dimulai. Perjalanan karirnya dimulai di Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau yang biasa kita sebut TMMIN. Tepatnya tanggal 1 November 1995, beliau resmi bergabung. Ini jadi babak baru dalam hidupnya. Dan dari sinilah dimulai karir yang membentang lebih dari 30 tahun. Lama banget ya. Dari hari pertama, beliau dikenal tekun, disiplin, dan punya komitmen tinggi pada kualitas. Nah, kualitas inilah yang kemudian membentuk jejak karir dan kepemimpinannya di sana. Lihat deh, dari Sunter sampai PWPD perannya ganti-ganti. Ini menunjukkan fleksibilitas dan pertumbuhan yang luar biasa. Karirnya menanjak secara bertahap, mulai dari supervisor, lalu tim leader, sampai akhirnya jadi manajer. Hebatnya lagi, beliau juga dipercaya jadi Ketua Serikat Pekerja SPSI. Peran yang besar banget kan? Di posisi ini, beliau jadi jembatan untuk memperjuangkan kesejahteraan teman-temannya. Penuh integritas. Tapi nggak cuma soal jabatan ya, Pak Irfan juga dikenal sebagai panutan yang bijaksana. Sifatnya yang rendah hati dan suka menolong jadi inspirasi buat banyak rekan kerjanya. Jadi, setelah 3 dekade ini, warisan apa sih yang beliau tinggalkan? Beliau mengakhiri karirnya sebagai Senior Officer Maintenance, peran vital yang menjaga jantung produksinya perusahaan. Warisan beliau ini bukti nyata soal loyalitas, profesionalisme, dan dedikasi yang tanpa batas. Kisah Pak Irfan ini bikin kita mikir ya, kira-kira warisan apa yang sedang kamu bangun hari ini? Ayah, dalam diam, engkau menegakkan arah. Langkahmu adalah keteguhan, baktimu adalah teladan. Hari ini kami berdiri dengan hormat, mengucap terima kasih atas pengabdian yang tak tergantikan. Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you hide with me. Like the wind we be wild and free. You said you follow me anywhere. Through your eyes tell me you won't be there. So if by the time the bar closes and it feels like falling down, I'll carry you home tonight. Nah, sebelum lanjut, sekarang giliran orang-orang yang paling sering kerja bareng. Dari cerita seru di balik layar, momen kebersamaan, sampai pelajaran yang gak akan terlupa. Yuk kita dengarkan pesan dan kesan dari teman-teman satu tim. Terima kasih atas bimbingan dan kepemimpinan yang luar biasa. Semoga
karena baktinya. Apa yang kamu ingat tentang Pak Irfan? Pak Irfan, semua masalah kelar nih kalau udah ngopi hitam sama rokok Samsu. Apa pesan untuk Pak Irfan? Selamat memasuki masa MPP buat Pak Haji, tapi kurangin ngopi hitam sama rokok Samsunya karena di rumah kan udah gak ada problem tuh, jadi biar lebih sehat. Pak Irfan, pesan dari saya, Pak Irfan mudah-mudahan sehat selalu, dipanjangkan umurnya. Amin. Dan jangan lupa Pak Irfan, kalau lihat kita di jalan, sapa kita ya, dan begitu pun sebaliknya. Pesan dan kesannya ya untuk Pak Karno Dake, sehat-sehat selalu keluarga dan panjang umur lah mudah-mudahan. Amin. Ya. Dan nggak lupa lah sama kita di temin lah gitu. Dan sukses selalu. Assalamualaikum. Apa pesan kamu untuk Pak Irfan? Buat Pak Irfan, selamat memasuki masa pensiun. Pak Irfan dan sekeluarga semoga diberi kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa terus berkarya meskipun udah di luar Toyota, serta selalu jaga silaturahmi Pak dengan kita yang masih di Toyota. Selamat dan terima kasih Pak. Apa yang Bapak ingat tentang Pak Irfan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya mau omong-omong dulu ya bahwa saya mungkin yang paling tua sebetulnya di sini, udah punya 2 menantu perempuan. Tahun depan juga insya Allah saya pensiun Pak Irfan, jadi sudah cukup lumayan tua banget sebetulnya di sini. Dan yang saya ingat tentang Pak Irfan adalah ketika dari komisi itu suka menyampaikan tentang perlunya alat-alat ukur. Nah, alat ukur yang sampai saat ini belum terlaksana itu yang untuk lantai itu Pak. Itu kalau zaman Haji Karim mungkin untuk lantai juga. Ayo deh disoleh. Tapi alhamdulillah malah ada solusi lain jadi lebih mudah dan saat ini sudah terlaksana dengan diusahakan oleh Pak Utman, semuanya sudah beres lah. Republik sudah lebih maju. Terima kasih. Begitu saja. Ya. Apa yang lu ingat tentang Pak Karno? Jual durian pakai mobil Fortuner, apa lagi? Orang jualan durian pakai mobil Fortuner, DRZ lagi. Apa pesan untuk Pak Karno? Pesannya semoga Pak Karno dan keluarga selalu diberikan keridoan dan keselamatan dan kesehatan bersama keluarga, dan semoga Pak Karno jadi juragan durian yang sukses. Coba tolong ceritain tentang kesan dan pesannya untuk Pak Karno. Pak Karno tuh orangnya asik gitu Pak, diajak ngobrol enak, terus diajak diskusi masalah problem juga enak gitu kan, orangnya tegas juga, detail dan humble juga Pak, member gitu. Orang itu orangnya responsif, setiap ada problem Pak Karno selalu datang duluan, ada aja banyak idenya, cepat juga setiap ada problem. Terima kasih Pak Karno atas bimbingan dan arahannya selama bekerja, dan semoga Pak Karno dan keluarga semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat memasuki masa purna bakti Pak Karno. Terima kasih atas bimbingan selama ini. Di tempat kerja ini pasti akan sepi tanpa kehadiran Pak Karno. Semoga Pak Karno bisa menikmati masa istirahat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih. Apa yang kamu ingat tentang Pak Irfan? Master on, kopi hitam, sama digitalisasi. Seumur-umur baru pegang iPad di zamannya Pak Irfan. Lubang kecil namanya celah, tepat ditambal dengan bata merah. Sekian tahun kita bersama, maafin kami semua jika sering membuat marah. Untuk Pak Irfan dan Pak Karno, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan di masa pensiun ini. Ku tak punya pilihan yang dikendali pikiran. Ada namamu disebut, disitulah arahku berjalan. Sudah paham kan sejauh ini
Renaldi, sorry Pak, izin Pak mau ngerekam buat MPP-nya Pak Irfan dan Pak Karno Pak. Pak Irfan sama Pak Karno. Lah, kan barusan udah langsung bersampai langsung ke Pak Irfan sama Pak Karno. Masa lagi sih? Buat dokumentasi Pak. Oh gitu. Kalau diulang-ulang lagi bosan kali ya Pak Karno sama Pak Irfannya. Jadi saya kasih pesan lewat pantun aja ya, boleh ya? Boleh Pak. Untuk Pak Irfan nih ya, orang Padang nih, budua saya nih. Tangkele badaka-daka, antimun batali-tali. Pak Irfan, selama Gunung Merapi masih tagak, sadunyo menanti Pak Irfan untuk kembali. Oh, Pak Karno juga ya? Iya Pak Karno juga Pak. Pak Karno. Dari Cilacap ke Gunung Bromo, banyak orang menjual mangga. Selamat memasuki masa purna bakti ya Pak Karno. Kalau durian Pak Karno udah matang, jangan lupa undang kita-kita. Oke? Sahabatnya sudah Alisa tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.